Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tentunya selalu kita panjatkan kehadirat Allah atas semua limpahan nikmat yang kita rasakan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan Allah masih mempertemukan kita di malam yang ke-24 Ramadan. Malam-malam akhir yang insya Allah itulah malam-malam 10 hari yang terakhir yang mempunyai banyak keutamaan. Salah satunya di sanalah ada malam-malam ganjil yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, sudah 23 hari kita berpuasa. Perut mungkin terasa lapar, tubuh kita terasa lelah. Tapi hari ini kita belajar sesuatu yang membersihkan, bukan hanya badan, tapi hati kita. Maka tema kita pada hari ini adalah tentang berbaik sangka atau husnuzan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah engkau mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini tegas. Allah tidak hanya melarang tentang prasangka buruk, tapi juga menyebutnya sebagai dosa. Mengapa sahabat? Karena prasangka buruk akan merusak hati sebelum merusak hubungan. Apa itu husnuzon? Husnuzon artinya berbaik sangka. Kepada siapa? Pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, kepada takdir kehidupan. Dan inilah tanda qalbun salim, hati yang sehat, yang jauh dari penyakit. Berkaitan dengan husnuzon ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Artinya jika kita yakin kepada Allah yang maha baik, maha mengatur dengan sempurna, maka hati kita akan tenang, tentram, damai. Kadang kan kita bertanya, kenapa rezeki terasa seret? Kenapa doa kita belum dikabulkan? Kenapa ujian datang silih berganti dan terkesan bertubi-tubi? Orang yang su'udzon atau berprasangka buruk bertanya, kenapa Allah begini kepadaku? Ini adalah kesialan-kesialan yang menimpa kepadaku. Subhana'udzubillahi min dzalik. Berbeda dengan orang yang husnuzan, ia akan berkata, mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik bagi hambanya, karena ia adalah maha penyayang bagi setiap hambanya, terutama hamba yang beriman kepadanya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan melatih kita
percaya kepada skenario Allah. Kita lapar seharian karena kita yakin waktu maghrib akan segera datang. Begitu juga dengan persoalan hidup. Yakinlah pertolongan Allah akan segera datang pada waktunya. Banyak konflik terjadi bukan karena fakta, tapi karena prasangka. Ada teman tidak pernah menyapa, kita pikir mungkin dia sombong. Ada pesan WA ya, atau DM tidak pernah terbalas, kita pikir dia mengabaikan pesan kita, hanya di-read doang, hanya dibaca doang, seolah ia menyepelekan kita. Ada wajah yang terlihat murung, kita beranggapan ia seperti marah dengan kita. Jangan-jangan ia mutung marah dengan kita. Padahal bisa jadi ia sedang ada masalah. Ia sedang sakit, ia sedang lelah. Maka prasangka buruk akan membuat hati terasa gelisah. Namun sebaliknya, husnuzon, berprasangka baik akan menjadikan hati lebih tenang dan tentram. Dan kita pun merasa bahagia. Orang yang husnuzon hidupnya akan terasa ringan, mudah, tidak sibuk menebak-nebak niat orang lain. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kadang yang paling sulit dalam hidup kita itu adalah menerima takdir. Contoh saat usaha kita gagal, rencana batal, harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau ekspektasi kita. Padahal Allah SWT lebih tahu masa depan kita daripada kita sendiri. Bukankah kita sering menyadari sesuatu yang dulu kita anggap musibah ternyata menjadi jalan kebaikan? Husnuzon akan membuat kita kemudian berkata, "Ya Allah, aku tidak paham sekarang ini, tapi aku percaya bahwa Engkau tidak pernah salah." Sahabat, mengapa husnuzon itu penting terutama di 10 hari yang terakhir Ramadan? Kita sedang berada di penghujung bulan Ramadan. Malam-malam mulia sedang kita cari. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk kalau dipenuhi dengan prasangka buruk? Bagaimana mungkin doa akan naik ke langit kalau hati kita penuh curiga, khawatir kepada Allah, dan juga penuh dengan kebencian? Malam Lailatul Qadar adalah malam-malam yang penuh kedamaian. Dan kedamaian hanya masuk ke dalam hati kita yang bersih, atau qalbun salim, jiwa-jiwa yang bersih. Maka ada banyak fadilah dari husnuzon atau prasangka baik ini. Yang pertama, hati akan lebih tenang. Kemudian hubungan sosial akan terasa harmonis. Iman kita akan semakin kuat. Hidup akan terasa ringan. Dan doa akan lebih khusyuk, penuh harap. Orang yang husnuzon tidak akan mudah stres. Karena dia percaya semua urusan ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja bahayanya kalau kita berprasangka buruk atau suudzon? Pertama, akan menghilangkan pahala, lalu memicu ghibah, akan merusak persaudaraan atau interaksi sosial, membuat hati menjadi keras, sehingga hati kita tidak akan merasa tenang dan selalu was-was. Ramadan adalah tazkiyatun nafs, bulan pensucian hati. Jangan biarkan puasa kita rusak hanya karena pikiran negatif yang tidak pernah berdasar. Maka untuk melatih sifat husnuzon ini, ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang pertama, tabayyun, klarifikasi sebelum kita menilai. Cari 70 alasan baik terhadap saudara kita. Perbanyak doa dan zikir, karena dengan kita sering dekat kepada Allah, lebih mudah berbaik sangka.
Lalu ingat pengalaman masa lalu ketika ternyata rencana Allah begitu indah dari apa yang kita duga. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, bayangkan jika malam ini adalah malam-malam Lailatul Qadar. Apakah kita ingin menghadap Allah dengan hati yang penuh dengan prasangka? Atau yakin bahwa Allah adalah Maha Pengasih? Mari malam ini kita lepaskan beban yang ada dalam hati. Maafkan mereka yang pernah menyakiti. Hentikan pikiran negatif. Dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup ini terlalu singkat. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi rasa curiga. Kita pun selalu bermohon, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, penuhilah hati kami, hati yang selalu berprasangka baik kepadamu. Jadikanlah kami hamba yang yakin atas rahmat-Mu. Bersihkanlah hati kami dari prasangka buruk dan juga kebencian, ya Allah. Pertemukanlah kami dengan malam-malam Lailatul Qadar dengan hati yang penuh dengan prasangka baik. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna dari sebelumnya, dan mudah-mudahan puasa kita, amal ibadah kita, semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-afu minkum, nasru minallah wa fatum qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.